Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini akan kita adakan pembelajaran secara daring ya, dengan materi pangkat dan bentuk akar. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, senantiasa saya berpesan kepada kalian untuk senantiasa jaga kondisi, jaga kesehatan, kemudian senantiasa tetap di rumah, kemudian makan bergizi, banyak olahraga, dan hindari kerumunan. Intinya kita senantiasa melakukan protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada kesempatan siang ini pembelajaran daring kita awali dengan materi pangkat dan bentuk akar. Ini adalah pertemuan yang pertama anak-anak ya, pertemuan yang pertama ya. Nah, pertemuan yang pertama untuk materi matematika kelas 9 semester 1 ya, semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 ya. Pada kesempatan di WhatsApp ataupun di Google Classroom saya sudah memperkenalkan diri ya. Saya Pak Sunarto, ini adalah guru kalian di kelas 9 ini. Saya ucapkan selamat datang di kelas 9 ya. Jadi ini adalah pertemuan kita secara daring untuk yang pertama kalinya, walaupun kalian sudah masuk ke kelas masing-masing melalui Google Classroom. Baik, tidak panjang lebar, kita mulai pangkat dan bentuk akar. Nah, kita awali dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Apa sih kegunaan bilangan berpangkat itu? Kegunaan bilangan berpangkat itu tidak lain adalah ya, untuk menyederhanakan penulisan ya, dari sebuah bilangan. Ya, jadi kegunaan dari bentuk pangkat itu tidak lain adalah digunakan untuk menyederhanakan penulisan sebuah bilangan. Kemudian bentuk umum dari perpangkatan itu adalah, nah ini ada A pangkat N itu sama dengan perkalian berulang dari A ya sebanyak N faktor. Jadi A pangkat N itu tidak lain adalah A kali A kali A kali A kali dan seterusnya dikalikan yang terakhir adalah A itu sendiri, dimana banyaknya A ya, di banyaknya A itu tidak lain adalah sebanyak N faktor. N faktor itu dihitung dari mulai ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang terakhir N faktor. Nah, ini bentuk umum dari perpangkatan. Kita lanjutkan. Penulisan bilangan berpangkat. Bagaimana cara penulisan bilangan berpangkat? Tadi di pengertian atau di definisi tadi sudah ada. Nah, ini kita tuliskan ada A N kecil di atas. Ini dibaca A pangkat N. A pangkat N. Nah, siapa A, siapa N? Perhatikan. A adalah bilangan pokok atau basis. A adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian siapa N? N yang ada di atas ini adalah eksponen atau pangkat. Nah, eksponen atau pangkat. Nah, sebagai contoh dalam penulisannya ini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ada berapa tiganya?
3-nya ada 4. Nih, karena 3 dikalikan berulang dengan dirinya sebanyak 4 kali, maka 3 kali 3 kali 3 kali 3 merupakan perpangkatan atau berbentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 3, ya, bilangan pokok 3. Kemudian pangkatnya adalah 4. Karena apa? Banyaknya faktor ada 1, 2, 3, 4. Sehingga bisa ditulis. Nah, nih. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, sama dengan berapa? Ya tinggal kita kalikan sendiri. 3 kali 3 adalah 9. Kemudian 3 kali 3 di sini juga 9. 9 kalikan 9 adalah 81. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan, nah ini misalkan ada bentuk. Nah, yang pertama nih ya, P kali P kali P kali P kali P kali P. Kita bisa mengatakan di sini, ya, siapa basisnya atau siapa bilangan pokoknya? Bilangan pokoknya adalah P. Kemudian ada berapa faktor P-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau disederhanakan penulisannya dalam bentuk bilangan perpangkat, jawabannya adalah apa? P pangkat 6. Basisnya adalah P, bilangan pokoknya adalah P, sementara pangkatnya atau eksponennya adalah 6. 6 itu tadi dihitung dari banyaknya P yang ada di dalam perkalian berulang ini. Nah, ini bentuk yang berikutnya lagi. Negatif 5 kali, dalam kurung negatif 5 kalikan dirinya sendiri lagi, yaitu negatif 5. Bagaimana cara penulisannya? Nah, bisa ditulis menjadi negatif 5 dipangkatkan 3. Bagaimana cara menghitung hasilnya? Nah, ini kita kalikan manual saja. Negatif 5 dikalikan negatif 5 terlebih dahulu, sesuai dengan sifat asosiatif. Negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif, ya, 5 kali 5 adalah 25. Positif 25 dikalikan dengan negatif 5 hasilnya adalah negatif 125. Nah, bagaimana dengan yang C ini? Nah, hampir sama. Nah, 5 kali 5 kali 5. Hasilnya kalau ditulis menjadi berapa, anak-anak? Oke, betul ya. 5 pangkat 3. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti yang tadi. Yang depan dulu, dikerjakan dulu asosiatif. 5 kali 5. Nah, dikalikan dengan 5. 5 kali 5 itu hasilnya 25. 25 dikalikan 5. Hasilnya adalah 125. Nah, dari sini, ya, dari yang B ini kita bisa membuat satu bentuk yang lain yang serupa, dan kita nanti bisa membuat satu kesimpulan. Oh, ternyata kalau ada bilangan negatif, ya, dipangkatkan dengan bilangan 3 itu adalah bilangan ganjil, ya, maka hasilnya ternyata adalah bilangan negatif. Sementara kalau kita melihat di sini, negatif 5 dikalikan negatif 5 itu kan bisa kita tulis menjadi berapa, anak-anak? Negatif 5 pangkat 2. Negatif 5 pangkat 2. 2 adalah bilangan genap. Nah, sehingga negatif 5 dipangkatkan bilangan genap 2 atau bilangan genap yang lain, maka hasilnya adalah positif. Jadi dari bentuk ini kita bisa membuat kesimpulan sendiri, bisa kita tulis, bisa kalian rangkum, bisa kalian buat catatan penting
bahwasanya kalau ada bilangan bulat negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya selalu bilangan bulat negatif. Sementara sebaliknya, kalau bilangan bulat negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya selalu positif. Nah, tolong dicermati. Nah, kemudian dibuat rangkuman. Kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya setelah pengertian atau definisi atau cara penulisan perpangkatan tadi sudah, kita lanjutkan sifat-sifat perpangkatan. Sifat-sifat perpangkatan. Sifat yang pertama, amati tabel di bawah ini, hasil operasi perkalian pada perpangkatan. Selanjutnya ditulis dalam perpangkatan. Nah, seperti dalam tabel ini, kamu perhatikan operasi perkalian pada perpangkatan. Saya ambil misal 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, setelah diuraikan berdasarkan pengertian dari perpangkatan tadi, 3 pangkat 2 ini kita pecah menjadi apa? 3 kali 3. Sementara dikalikan yang belakang adalah 3 pangkat 3. Berarti dikalikan lagi dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, dari bentuk ini bisa kita tulis menjadi bentuk yang baru. Bilangan pokoknya adalah 3, sementara banyaknya faktornya ada berapa? Ada 5, sehingga bisa ditulis menjadi apa? 3 pangkat 5. Nah, contoh yang kedua. Bedakan dengan contoh yang di atas ini. Kalau di atas ini adalah bilangannya adalah bilangan positif. Kalau yang di bawah, bilangan pokoknya adalah bilangan negatif. Negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 2 kali, negatif 3 dipangkatkan 3. Cara penulisannya sama, hanya yang membedakan adalah kalau di atas positif, kalau yang di bawah adalah negatif. Ingat penulisannya, bilangan negatif itu ditaruh di dalam kurung. Nah, ada berapa bilangan negatif 3-nya? Ada 5, sehingga bisa ditulis dalam kurung negatif 3 dipangkatkan 5. Bilangan pokoknya berapa? Negatif 3. Pangkatnya atau eksponennya berapa? 5. Begitu seterusnya. Untuk yang paling bawah bisa kamu perhatikan sendiri. Nah, lanjut. Nah, ini terkait dengan sifat yang pertama. Kita bisa membuat satu kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ingat yang tadi 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya kita tulis sekali saja. Kalau tadi 3 kan gitu kan. Kemudian M-nya berapa tadi? M-nya 2, N-nya berapa? 3. Nah, ternyata tadi jadi berapa tadi? 3 pangkat 5. Ternyata 5 itu didapatkan dari mana? Penjumlahan dari 2 ditambahkan dengan 3. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi hasil kali bilangan berpangkat ya, dengan bilangan berpangkat yang lain dengan bilangan pokok yang sama,
maka sama artinya dengan bilangan pokok yang ada dipangkatkan dengan jumlah dari masing-masing pangkat yang ada. Ingat, sifat ini berlaku untuk bilangan pokok yang sama. Ya, bisa dicatat. Ini hal yang penting, sifat yang pertama. Lanjutkan. Terkait masih dengan sifat yang pertama sebagai latihannya. Nah, ini nanti bisa kamu kerjakan secara mandiri di ini mohon nanti bisa dicatat ya, bisa dicatat kemudian selesaikan. Nah, operasi perkalian pada perpangkatan 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 4 diuraikan. 6 pangkat 3 tadi nulisnya bagaimana? Masih dikalikan lagi. 6 pangkat 4 itu seperti apa penulisan diuraikannya. Setelah itu nanti ada berapa 6-nya, kan itu baru dituliskan di sini. Ini sebagai latihannya. Nah, bisa ditulis. Baik, kita lanjutkan. Oke. Sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua. Amati tabel di bawah ini, hasil pembagian pada suatu perpangkatan selanjutnya ditulis dalam bentuk perpangkatan. Kamu amati pembagian bentuk perpangkatan. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Bagaimana cara menuliskannya? Ingat, pembilangnya 3 pangkat 9, penyebutnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 kita uraikan. 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sebanyak berapa faktor? 9 faktor. Kemudian 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa faktor? 4 faktor. Nah, setelah kita selesaikan hasilnya, ini bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1 kan? 3 dibagi 3 1 kan? 3 dibagi 3 lagi 1, kemudian 3 dibagi 3 ada berapa? 1 juga. Nah, sehingga tinggal berapa ini? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi perkalian berulang ya, tinggal berapa ini? Tinggal 5 faktor, sehingga menjadi berapa ini? 3 pangkat 5. Dengan contoh yang sama, bagaimana kalau bilangannya itu adalah bilangan negatif? Bilangannya adalah bilangan negatif 2. Negatif 2 pangkat 6 dibagi dengan negatif 2 pangkat 3. Sama diuraikan lagi, kemudian dilakukan penyederhanaan sehingga tinggal berapa? Tinggal negatif 2-nya ada sebanyak berapa? 3 faktor. Sehingga bisa dituliskan menjadi negatif 2 pangkat 3. Demikian juga yang terakhir ini, sama saja. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Perhatikan. Nah, ini A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. A pangkat M dikurangi N. Jadi pembagian bilangan berpangkat itu sama artinya dengan suatu bilangan itu dipangkatkan dengan hasil pengurangan dari masing-masing pangkatnya. Jadi ini bisa juga ditulis sebagai A pangkat M per A pangkat N.
tetapi juga bisa ditulis seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, bedakan dengan yang sudah tadi kita dapatkan di sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama adalah perkalian. Kalau perkalian pangkatnya jadi jumlah, tetapi kalau pembagian pangkatnya menjadi pengurangannya. Ini kesimpulannya sifat yang kedua. Bisa dicatat di catatan yang penting atau di buku-buku catatan. Kita lanjutkan. Nah, sebagai latihannya lagi. Ini silahkan ditulis, kemudian nah ini diisi. Pembagian pada perpangkatan. Bentuk perkalian berulangnya seperti apa? Nah, ini adalah 4,2 pangkat 10. Saya kasih contoh 4,2 pangkat 10 itu berarti 4,2 kali 4,2 kali 4,2 kali 4,2 dan seterusnya, yang terakhir nanti kalikan 4,2. Ada berapa banyaknya faktor 4,2? Ada 10. Jadi nulis 4,2 sebanyak 10 ya. Banyaknya 10 kali. Nah, yang bawah penyebutnya 4,2 pangkat 5. Berarti ya ditulis 4,2 kali 4,2, yang terakhir nanti kalikan 4,2. Banyaknya 4,2 ada 5. Nah, kemudian nanti ditulis menjadi bentuk yang paling sederhana menjadi apa? 4,2 pangkat berapa, kan gitu. Baik, sudah. Kita lanjutkan. Sifat yang ketiga. Nah, amati tabel yang ada di samping ini. Pemangkatan suatu perpangkatan. Ya. Sederhananya, bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi. Bilangan berpangkat masih dipangkatkan lagi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya kalau diuraikan? 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, pangkat 3 dulu yang kita kerjakan. Berarti kita nulis berapa? 4 pangkat 2-nya sebanyak berapa faktor? Sebanyak 3. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 lagi. Nah, setelah itu dipecah lagi. 4 pangkat 2 itu nulisnya bagaimana? 4 kali 4. 4 pangkat 2 ini gimana nulisnya? 4 kali 4. 4 pangkat 2 yang terakhir, bagaimana cara nulisnya? 4 kali 4. Sehingga hasilnya semuanya kalau kita uraikan lagi total, kurungnya kita buka menjadi apa? 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sederhana sekali. Ada berapa? 4-nya ada 6, sehingga bisa ditulis menjadi berapa? 4 pangkat 6. Nah, yang kedua contohnya. Nah, ini hanya dibalik ini. Hanya dibalik. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, yang dikerjakan yang mana dulu? Yang pangkat 2 dulu. Berarti kita nulisnya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Diuraikan lagi. 4 pangkat 3 itu apa? 4 kali 4 kali 4. Nah, 4 pangkat 3 yang belakang adalah 4 kali 4 kali 4. Setelah itu kurungnya dibuka, jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ada berapa 4-nya? Ada 6. Oh, berarti bisa ditulis menjadi 4 pangkat 6. Nah, kira-kira sampai di sini kalian bisa menyimpulkan atau tidak? Oke, baik, betul sekali. Jadi 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi 4 pangkat 6. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Jadi 4 pangkat 6. Ternyata angka 6 atau pangkat 6 di sini didapatkan dari mana? 2 kali 3 atau 3 kali
2. Begitu seterusnya. Nah, bisa kita simpulkan. Jika ada bilangan berpangkat A pangkat M masih dipangkatkan N, maka bisa kita sederhanakan atau bisa kita selesaikan menjadi A dipangkatkan dengan perkalian dari pangkatnya. Jadi M dikalikan N. Ini kesimpulannya. Bisa kalian tulis, bisa kalian catat di tempat atau di buku catatan. Nah, sebagai latihan lagi. Nah, perpangkatan atau pemangkatan suatu perpangkatan. 8 pangkat 2 dipangkatkan 4. Dibagi atau 8 pangkat 2 pangkat 4, ini soal berikutnya. 8 pangkat 2 dipangkatkan 4. Kalau ditulis perkalian berulang berarti dari pangkat 4 dulu yang kita selesaikan. Berarti 8 pangkat 2 kali 8 pangkat 2 kali 8 pangkat 2 kali lagi 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 nya nanti dipecah lagi. Nah, terus nanti kalau sudah kita buka kurungnya, ada berapa 8-nya. Nah, sesuai dengan pengertian atau definisi perpangkatan, kalian bisa menuliskannya. Ini latihan yang ketiga yang sesuai dengan sifat yang ketiga. Baik, kita lanjut. Sifat yang keempat. Nah, ini pemangkatan pada perkalian bilangan. Sambil contoh, 2 kali 3 dipangkatkan 3. Bagaimana cara menuliskannya? Ya, yang di dalam kurung ini harus kita uraikan sebanyak pangkat faktor. Nah, pangkatnya tadi ada 3, berarti kita harus menuliskannya 2 kali 3 sebanyak berapa? 3 kali. Ya, jadi 2 kali 3 kalikan dalam kurung 2 kali 3 kalikan dalam kurung 2 kalikan 3. Setelah kita buka menjadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, kita kelompokkan, kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan berdasarkan sifat asosiatif. 2-nya kita kalikan dengan atau kita kumpulkan dengan 2 semuanya. 2 kali 2 kali 2 kita jadikan 1. Kemudian 3-nya juga kita kelompokkan sendiri. Ya, kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Nah, setelah itu kita bisa lihat kalau ada penulisan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor, maka bisa ditulis menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3. Sementara kalau ada penulisan 3 kali 3 kali 3 sebanyak berapa? 3 faktor, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 pangkat 3. Satu contoh ini saja sebenarnya kalian sudah bisa mencermati. Oh, ternyata kalau 2 kali 3 dipangkatkan 3, itu ternyata 2-nya harus dipangkatkan 3 dikalikan 3 juga harus dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, perhatikan untuk contoh yang di bawahnya, sama, serupa. Cermati ya, cermati. Baik, tidak perlu saya ulas lagi. Kesimpulannya, kalian bisa membuat satu kesimpulan sendiri. Apa kesimpulannya? Jika ada A kali B pangkatkan M, maka sama artinya dengan masing-masing ini dipangkatkan dengan M. Jadi A kali B pangkat M itu sama artinya dengan A pangkat M dikalikan B juga harus dipangkatkan M. Nah,
kesimpulan. Sifat yang keempat. Sebagai latihannya, sedikit-sedikit ada latihannya biar kalian semakin paham. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian berulang, berarti kita harus menuliskan dalam kurung 7 kali 11 kalikan dirinya sendiri, yaitu 7 kali 11. Berapa kali kita menuliskannya? Pinter, 3 kali kita menuliskannya. Setelah itu kita pecah lagi, kurungnya kita buka. 7 kali 11 kali 7 kali 11 kali 7 kali 11. Setelah itu diapakan? Dikelompokkan. Betul sekali. 7 kali 7 kali 7 kali 11 kali 11 kali 11. Sehingga penulisannya nanti akan jadi apa? Betul sekali. 7 pangkat 3 kali 11 pangkat 3. Nah, di sini sengaja tidak saya tuliskan biar nanti kalian berlatih. Sudah selesai nulisnya? Oke, kita lanjutkan. Sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima ini kita berdasarkan analogi yang tadi, berdasarkan analogi dari perkalian, ya, berdasarkan analogi dari perkalian. Sifat yang kelima ini kita bisa langsung membuat satu kesimpulan. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, ini sifatnya. Jadi kalau ada pembagian bilangan kemudian dipangkatkan dengan 1 pangkat, maka yang depan atau yang dibagi dipangkatkan dengan M atau A pangkat M, dibagi dengan B juga harus dipangkatkan dengan M. Bentuk ini juga sebenarnya bisa ditulis menjadi A dalam kurung, ya, dalam kurung A per B dipangkatkan M, itu akan menjadi apa? A pangkat M per B pangkat M. Kalau ini kan penulisannya pembagian biasa. Tapi kalau ini bisa juga ditulis dalam bentuk pembagian bersusun atau sering dikatakan per. Ya, sifat yang kelima. Bagi latihannya, 9 dibagi 5 dipangkatkan 3. Kalau ditulis berarti menjadi apa ini? Nah, ditulis 9, atau ini akan lebih gampang jika kita tuliskan dalam bentuk per. Menjadi apa? 9 per 5 kali 9 per 5 kali 9 per 5. Ya, sehingga nanti akan kita dapatkan pembilang kali pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut kali penyebut, sehingga akan kita dapatkan berapa? Oke, akan kita dapatkan 9 kali 9 kali 9 dibagi 5 kali 5 kali 5, sehingga hasilnya adalah berapa? Iya, 9 pangkat 3 dibagi atau per 5 pangkat 3. Kalau ditulis dalam bentuk pembagian, ya berarti dalam kurung, atau bisa saya tulis 9 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, bisa kamu latih sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat ini bentuk yang lain. Nah, kamu bisa lihat ini. Kalau 2 pangkat 4, nah, itu sama dengan 16. Kok bisa? Ya bisa, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau 2 pangkat 3, 8.
Kalau 2 pangkat 2, 4. Kalau 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kamu lihat polanya. Dari 16 menjadi 8, dari 8 menjadi 4, dari 4 menjadi 2. Selalu bagaimana nih? Selalu dibagi 2. Oh, berarti di sini kalau 2 pangkat 1 setelah 2 pangkat 1 ke bawah berarti menjadi apa? 2 pangkat 0. Oh, ternyata ada 2 pangkat 0 itu. 2 pangkat 0 berarti berapa? 1. Kok bisa? 2 dibagi 2 dapat 1. Nah, terus di sini kalau kita bergerak 4, 3, 2, 1, 0, berarti pangkatnya berapa ini? Negatif 1. Oh, berarti ada pangkat negatif itu ada. 2 pangkat negatif 1. Berapa? Nah, ini tadi kan 1 harus dibagi berapa? 2. Jadi 1/2 atau setengah. Pangkatnya kita turunkan lagi menjadi 2 pangkat negatif 2. Berarti setengah harus dibagi lagi berapa tadi? 2. Jadi 1/4. 2 pangkat negatif 3. Berarti 1/4 harus dibagi berapa? 2 lagi. Jadi 1/8. Begitu seterusnya. Oh, ternyata 2 pangkat negatif n itu sama artinya dengan siapa? 1/2 pangkat n. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan, oh ternyata kita bisa mendapatkan suatu bilangan itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah berapa? 1. Bilangan apapun kecuali 0. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak tentu atau mungkin tidak didefinisikan. Kemudian kalau A pangkat negatif N bisa ditulis menjadi 1/A pangkat N. Ya, sekali lagi ini. Dengan ketentuan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa membuat satu kesimpulan. Setiap bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1 kecuali 0. Nah, 0 tidak bisa, 0 tidak berlaku. Kemudian kalau A pangkat negatif N bisa dijadikan menjadi 1/A pangkat N. Artinya apa? Pangkat negatif bisa dijadikan menjadi pangkat positif. Dengan jalan apa? Kebalikannya. Nah, ini yang sering disebut sebagai apa ini anak-anak? Bilangan dengan eksponen atau suatu bilangan dengan pangkat bilangan bulat negatif. Kalau yang ini. Kalau yang ini adalah apa? Ya, bilangan bulat atau bilangan dengan eksponen 0. Perlu dicatat. Setiap bilangan jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Nah, setiap bilangan yang berpangkat negatif bisa dirubah menjadi pangkat positif dengan jalan apa? Kebalikannya. Baik, ini ya. Nah, ini kesimpulannya. Kita lanjutkan. Bilangan dengan eksponen bilangan bulat negatif. Tadi sudah sebagai contohnya ini. Nyatakan 8 pangkat negatif 7 dan 6A pangkat negatif 5 kali B pangkat negatif 3 sebagai bilangan berpangkat positif. Ya. Hasilnya seperti apa? 8 pangkat negatif 7 bisa dijadikan menjadi bilangan berpangkat positif dengan cara apa? Kebalikannya. 8 pangkat negatif 7 berarti sama artinya dengan 1/8 pangkat 7. Sementara kalau yang tadi A pangkat negatif 5 ya, itu jadi berapa? 1/A pangkat 5.
Kemudian B pangkat negatif 3 menjadi 1 per B pangkat 3. Sehingga tinggal kita kalikan 6 kali 1 kali 1 tadi, hasilnya adalah 6, berarti 6 per A pangkat 5 kali B pangkat 3. Contoh yang B, bisa kamu lihat. Nah, ini perubahannya. Sudah? Yang C, kelihatan enggak? Nyatakan 1 per 64 sebagai bilangan berpangkat negatif. Nah, 1 per 64. 64 itu adalah 8 pangkat 2. Boleh juga 64 itu berapa? 64 itu adalah 4 pangkat 4. Boleh. Kalau kita katakan 64 itu sebagai 8 pangkat 2, maka hasil pangkat negatifnya adalah 8 pangkat negatif 2. Tetapi kalau 64-nya itu kita katakan sebagai 4 pangkat berapa tadi? 4 pangkat berapa tadi? 4 pangkat 3. Nah, berarti akan kita dapatkan berapa? Oke, 4 pangkat negatif 3. Ya, paham? Mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Nah, ini untuk pangkat 0 ataupun juga pangkat negatif. Ini latihannya. Dari apa yang sudah kita jelaskan tadi, nah, tuliskan bentuk-bentuk ini dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, semua latihan-latihan nanti akan saya sampaikan lewat Google Classroom. Jadi kalian harus senantiasa membuka Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Baik, ini sudah. Saya rasa untuk pertemuan kita pada pertemuan pertama ini sampai di sini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan senantiasa pesan saya di tengah pandemi COVID-19 ini kalian tetap beraktivitas ya, seperti biasanya, belajar tetap bersemangat, tetapi ya, jangan dilupakan senantiasa jaga kesehatan dan tetap di rumah. Ya, saya akhiri pertemuan pertama bilangan berpangkat ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.